Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Wijaya, owner dari salah satu bisnis makanan yaitu Mr. Pentol. Saya akan menceritakan bagaimana perjalanan usaha saya serta bagaimana profilnya. Mr. Pentol sendiri merupakan salah satu bisnis di bidang makanan yang saat ini berupa outlet dengan menu utamanya adalah pentol asli Malang yang diolah dengan berbagai varian rasa, varian bentuk, serta dengan berbagai varian level yang diolah secara kekinian dengan target utamanya adalah anak muda. Nama Mr. Pentol atau saya singkat menjadi Mr. P saya ambil waktu itu sebelum mengenal merek yang top dari buka langsung laris, sehingga waktu itu pemikirannya adalah bagaimana nama ini sederhana, mudah diingat, dan cepat menancap di pikirannya konsumen. Selain itu juga ada pikiran biar sedikit absurd gitu aja supaya mudah diingat sama konsumen itu sendiri. Nah, Mr. Pentol sendiri ini telah memiliki logo yang dibuat dan didesain sedemikian rupa dengan berbagai macam filosofi. Dari logo ini berbentuk seperti seorang koki laki-laki dengan wajah berbentuk bulat untuk menggambarkan sebuah pentol, dengan rambut yang berbentuk seperti api ditambah dengan kumis yang berbentuk cabai. Ini menunjukkan sebuah rasa pedas, ditambah dengan warna yang dominan merah dan kuning, menunjukkan rasa yang pedas dan hangat atau panas, serta menggunakan apron dengan warna hijau karena kami ingin menyampaikan bahwa menu ini terbuat dari rempah-rempah pilihan sehingga diwakili oleh rasa hijau tersebut. Sampai saat ini usaha ini telah berjalan kurang lebih selama 10 bulan dan telah mengalami berbagai macam perubahan. Di awal mula usaha ini berdiri, saya mulai dari sebuah mengikuti event dengan meja sederhana yang saya buat sendiri. Itu pun berjalan kurang lebih selama 3 bulan sampai pada bulan Desember. Karena Mr. Pentol lokasi outletnya berada di area kampus, jadi ketika kampus libur, waktu itu outlet juga libur. Sempat vakum kurang lebih selama 2 bulan. Di bulan Februari Mr. Pentol saya mulai lagi. Saya buka lagi di tempat yang baru, tetap di area yang sama yaitu sekitar kampus, sampai pada bulan Maret. Nah, di bulan Maret karena adanya pandemi COVID ini sempat saya tutup beberapa minggu, yang kemudian akhirnya saya buka lagi dengan lokasi yang berbeda, yaitu di daerah kabupaten. Karena selama memulai usaha ini ada beberapa kemasan yang pernah saya gunakan. Yang pertama dari outlet dulu, jadi outletnya telah mengalami 2 kali perubahan. Yang pertama dari meja sederhana yang saya buat sendiri. Yang kedua saya mulai berbenah, saya buat sebuah booth yang saya desain sedemikian rupa supaya memiliki karakter dan memiliki ciri khas. Untuk kemasan makanannya sendiri saya juga ada 2. Yang pertama adalah kemasan berbentuk cup, yang mana cup ini memang saya tujukan karena menu utama saya adalah namanya pentol kuah pedas. Maka memang cup saya gunakan agar mudah dikonsumsi oleh konsumen. Jadi ketika konsumen menikmatinya, memang saya gunakan dari cup dan juga saya lengkapi dengan sendok. Berbeda dari pentol-pentol sebelumnya yang mana sering menggunakan sebuah tusuk untuk memakan pentol. Kemasan yang kedua adalah kemasan yang berbentuk seperti mika atau mangkok yang memiliki tutup, karena itu saya fungsikan untuk porsi yang lebih besar. Jadi pembelian 10.000 ke atas itu saya gunakan mika yang ukuran lebih besar. Sama mika ini juga dapat digunakan dan dapat digunakan untuk makan pentol secara langsung, karena memang tujuan saya adalah agar konsumen bisa mudah untuk menikmatinya. Diferensiasi dari Mr. Pentol ini sendiri adalah saya lebih menekankan pada kualitas rasa kuah yang tidak hanya sekedar pedas dan asin, melainkan memiliki rasa gurih dan juga berbagai macam rasa-rasa rempah lainnya, sehingga ketika dimakan memberikan rasa hangat kepada konsumen. Kenapa demikian? Karena Malang sendiri merupakan terkenal dengan kualitas rasa baksonya sendiri atau rasa pentol yang enak, sehingga membuat pentol yang enak itu di Malang bukanlah hal yang terlalu sulit.
Nah, tetapi saya menciptakan rasa pasangannya, yaitu adalah kuah pedas yang memang formulanya saya cari dan saya ciptakan sendiri sebagai pendamping dari pentol ini. Target pasar utama dari Mr. Pentol ini saya bidik adalah remaja. Remaja ini berusia kisaran 18 sampai 30 tahun. Jadi kebanyakan yang beli memang dari anak SMA sampai mahasiswa. Mungkin ditambah beberapa kayak seperti pekerja perempuan. Dan memang Mr. Pentol ini didominasi sama perempuan. Jadi 80% pembelinya adalah perempuan. Kalau dari Instagram yang saya peroleh, itu rata-rata profil konsumennya adalah usia 18 sampai 24 tahun. Nah, dari perempuan ini saya bidik targetnya. Kenapa? Karena Mr. Pentol sendiri bukan sebuah makanan pokok atau makanan berat, melainkan lebih sifatnya adalah jajanan. Jadi saya mengemas demikian rupa bagaimana caranya Mr. Pentol menjadi opsi jajanan para mahasiswa, para anak-anak remaja khususnya perempuan, yang mana saya menargetkan intensitas pembeliannya. Jadi sampai saat ini pemasaran yang sudah pernah saya lakukan adalah yang paling utama yaitu menggunakan media sosial. Karena memang target utama saya adalah generasi milenial, generasi alpha, yang mana mereka semuanya adalah pengguna internet, mereka adalah pengguna media sosial, maka saya menggunakan media sosial yang paling utama. Jadi saya memiliki Instagram dengan nama akun @pentolkuah_Mr. P, dan juga Facebook yang namanya Pentol Kuah Pedas Mr. P. Nah, dari kedua media sosial ini adalah cara pemasaran yang paling utama kami lakukan, yang sampai saat ini telah memiliki followers hampir 600 followers. Selain menggunakan media sosial sebagai pemasaran, langkah lainnya yang saya gunakan adalah dengan cara mengikuti berbagai macam event yang diadakan di kota maupun di kampus. Event-event ini biasanya berupa event konser musik atau event-event lainnya yang mana memang rata-rata pengunjungnya adalah mahasiswa. Nah, untuk tempat usahanya, Mr. Pentol sendiri saat ini memiliki 2 tempat usaha, namun yang satu masih saya tutup. Yang pertama adalah berada di area Universitas Brawijaya, yang mana itu menjadi tempat yang awal saya pilih untuk berjualan karena memang itu tempatnya mahasiswa dan juga daya belinya mahasiswa cukup bagus. Di situ masih berupa outlet sederhana, berupa booth berbentuk meja sederhana saja. Karena adanya pandemi ini, tempat itu masih saya tutup karena di tempat tersebut memang berisi kos-kosan yang cukup banyak, dan saat ini karena semua mahasiswa pulang dan tidak ada aktivitas perkuliahan, jadi tempatnya sangat sepi. Nah, di tempat yang kedua ini, Mr. Pentol berada di kabupaten, khususnya di Kecamatan Pakis, dan berlokasi di pinggir jalan raya utama. Nah, di sini juga menjadi tempat kedua saya, dan saya rasa ini lebih kompleks dan lebih mencerminkan karakter yang ingin saya bawa, yang ingin saya berikan kepada Mr. Pentol ini. Jadi di tempat yang kedua ini saya menggunakan booth baru yang memang saya desain sedemikian rupa, tidak sama dengan booth-booth minimalis pada umumnya di outlet-outlet makanan. Jadi booth saya dibentuk hampir menyerupai kedai-kedai Jepang. Jadi sederhana tetapi memiliki karakter yang cukup kuat. Sampai saat ini omset dari Mr. Pentol telah mencapai sekitar kisaran 10 juta hingga 15 juta per bulannya. Sedangkan kalau dilihat dari total jumlah penjualan menu, itu kisaran dari 1.400 menu hingga 2.100 menu tiap bulannya. Omset ini baru tercapai sekitar 3 bulan terakhir, karena sebelumnya pada outlet yang pertama yang berada di arah universitas, omsetnya belum pernah mencapai angka 2 digit, melainkan masih di kisaran 6 hingga 7 juta. Nah, baru ketika pindah di area Kabupaten Malang, omsetnya meningkat cukup tinggi, yaitu kisaran 10 hingga 15 juta dengan jumlah produk terjual sekitar 1.400 hingga 2.100 produk tiap bulannya.